Hai guys, selamat jumpa lagi dengan Rila Mandala di sini. Hari ini kita akan membahas tentang algoritma greedy, bagian yang ketiga, bagian yang terakhir dari perkuliahan strategi algoritma IF 2211. Jadi ini merupakan bagian terakhir dari pembahasan kita tentang algoritma greedy ya. Setelah 2 minggu ini kita membahas tentang apa itu algoritma greedy, bagaimana strategi algoritma greedy, dan beberapa persoalan yang bisa dipecahkan dengan menggunakan algoritma greedy. Jangan lupa guys, subscribe channel ini biar seperti YouTuber. Baik, contoh persoalan yang ke-9 ya, yang bisa kita selesaikan dengan algoritma greedy. Contoh tentang kode Huffman ya. Jadi inilah pemampatan data dengan algoritma Huffman ya. Nah, prinsip kode Huffman ya, karakter yang paling sering muncul dalam data dengan kode yang lebih pendek. Jadi ini masalah pengkodean ya, pengkodean data ya, karena seperti yang kalian tahu bahwa semua data-data yang disimpan di komputer, di hard disk atau di RAM, memori, itu semuanya akan dikonversikan menjadi bilangan biner ya. Karena komputer kita hanya taunya bilangan biner, 1 atau 0. Jadi wajah kalian yang cantik atau tampan, kalau disimpan di dalam komputer, wajah kalian itu akan ditransformasikan ke dalam urutan bilangan-bilangan biner. Demikian juga tulisan-tulisan kita dalam bentuk A, B, C, D, F alfabet. Komputer tidak bisa menyimpan alfabet. Tentu alfabet itu harus dikodekan atau diterjemahkan menjadi bilangan biner, ya, bilangan biner. Nah, jadi pengkodean. Bagaimana mengkodekan huruf A dalam biner, huruf B dalam biner, huruf C dalam biner? Tentu kita inginnya apa? Kodenya sekecil mungkin, ya. Kenapa kodenya sekecil mungkin? Agar ruang penyimpanan yang kita gunakan untuk menyimpan data itu sekecil mungkin, ya nggak? Biar hemat storage ya, biar hemat tempat penyimpanannya ya. Nah, jadi prinsipnya adalah karakter yang paling sering muncul ya di dalam data itu dikodekan pakai kode yang pendek. Sedangkan karakter yang relatif jarang muncul dikodekan dengan kode yang lebih panjang ya. Nah, sehingga karena sering muncul ya, kalau dikodekan dengan kode yang pendek kan lebih hemat daripada karakter yang paling sering muncul dikodekan dengan kode yang lebih panjang ya, urutan biner yang lebih panjang. Nanti akan memboroskan memori ya, akan memboroskan memori. Tentu yang paling ideal gimana? Yang paling ideal semua kodenya pendek ya, betul. Tapi kan di dunia ini tidak pernah ada yang ideal ya. Jadi pasti harus ada yang pendek, harus ada yang panjang ya, betul. Jadi yang paling pendek itu dikodekan buat karakter yang paling sering muncul, sedangkan kode yang lebih panjang itu dikodekan dengan kode yang lebih panjang ya, kalau karakter yang jarang muncul ya. Nah, persoalan Huffman ini, pengkodean ini ya, pengkodean ya. Jadi sebelum adanya algoritma Huffman ya, pengkodean itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama menggunakan fixed line code. Jadi kodenya fix. Jadi untuk setiap karakter, mau dia sering muncul kek, mau dia jarang muncul kek, itu semua akan direpresentasikan dalam kode yang panjangnya sama. Nah, misalkan terdapat sebuah pesan yang panjangnya 100.000 karakter ya, dengan frekuensi kemunculan huruf-huruf, misalkan hurufnya hanya A, B, C, D, E, F ya. Di dalam pesan tersebut adalah sebagai berikut ya. Jadi karakter A itu frekuensi kemunculannya itu 45%,
frekuensi B 13%, frekuensi C 20%, frekuensi D 16%, frekuensi E 9%, frekuensi F 5%. Inilah frekuensi kemunculan ya dari sebuah pesan yang panjangnya 100.000 karakter. Nah, kalau memakai cara fixed length code ya, maka berapapun persentasenya, kodenya, panjang kodenya akan sama. Jadi kode A ini 3 digit, kode B 3 digit, kode C 3 digit, kode D 3 digit, kode E 3 digit, kode F 3 digit. Semua jumlah digitnya sama. Ya. Kalau pesan fixed length code. Nah, sehingga kalau kita mau menyimpan atau mengirimkan data bad, misalkan, bahasa Inggris ya, bad, jelek, maka dikodekan sebagai B. B itu apa kodenya? B itu adalah 001. Jadi 001. A itu apa? A itu 000. Jadi A itu 000. Udah itu D, huruf D itu adalah 011. Jadi 011. Itu contohnya ya. Sehingga kalau kita punya pesan atau punya data 100.000 karakter, berarti masing-masing karakternya itu butuh 3 bit, maka kita membutuhkan 100.000 kali 3 bit, yaitu 300.000 bit. Nah, itu kalau pakai fixed length code ya, kode yang selotap ya. Nah, Huffman ya itu mengusulkan ya kodenya jangan tetap, tapi bervariasi, variable length ya. Nah, Huffman itu mengatakan bahwa kalau karakternya sering muncul ya, kodekan dengan kode pendek. Kalau karakternya jarang muncul, kodekan dengan kode yang lebih panjang ya. Jadi misalkan ini kan huruf A nih, kemunculannya paling besar 45%. Maka kodekan dengan jumlah digit yang minimal. Ini 1 digit ya. 1 digit ya. Nah, kemudian yang berikutnya mana? Ini kan 16%. 16% kodekan dengan 3 digit ya. 13% kodekan dengan 3 digit. 12% kodekan dengan 3 digit ya. Dan seterusnya ya. Paham ya? Nah, karena ini variable length, kalau variable length kan berarti gimana? Kita tidak bisa mengetahui ketika ada sebuah urutan bilangan biner, mana karakter pertama, mana karakter kedua, mana karakter ketiga, dan sebagainya. Kalau pakai fixed length code kan bisa ketahuan ya. Jadi pokoknya 3 digit pertama pasti itu karakter pertama. Kemudian mulai digit yang keempat sampai digit yang ke-6 itu karakter kedua. Mulai digit ke-7 sampai digit ke-9 itu karakter ketiga dan seterusnya. Posisinya kan bisa dihitung. Tapi kalau panjang kodenya bervariasi, tidak diketahui kan panjang kodenya. Gimana caranya? Nah, sehingga pembacaannya juga harus unik. Jadi begitu kita menemukan urutan biner, maka itu pastilah kode untuk huruf tertentu. Jadi tidak boleh ambigu ya. Misalkan 001 ini bisa A, bisa B, bisa 00, misalkan ada 001. Ini bisa 0 saja, bisa 00, bisa 001 misalkan seperti itu. Ambigu ya nggak ya? Ambigu. Nah, biar tidak ambigu, maka kita harus desain sedemikian rupa sehingga tidak ada keambiguan. Tidak ada keambiguan. Sebagai contoh, kita tadi sudah menyiapkan kode seperti ini ya, yang berwarna merah ini ya. Nah, misalkan kita mau mengkodekan bad ya, mau mengkodekan huruf bad. Huruf bad ini kita lihat, B, huruf B, berapa huruf B kodenya? 101. Maka huruf B 101. Huruf A berapa? 0. Huruf A 0. Berikutnya D. D itu berapa kodenya? 111. 111. Sehingga kodenya, kode bad itulah 1010111. Nah, ketika kode ini diterima oleh si penerima, ya, atau ketika data bad ini disimpan di hard disk, dan kita ingin menampilkan ke layar, apa sih arti kode ini? Harus bisa juga di transformasi balik ya.
Jadi jangan sampai kita bisa mengkodekan, tapi kita tidak bisa mendekode, ya. Tidak bisa mendekodekan. Ya. Atau bad ini misalkan dikodekan seperti ini, tapi ketika dibaca, ini bisa jadi kata yang lain. Ya. Bisa jadi kata good misalkan. Oh, kok jadi good malah bertolak belakang. Nah, jadi Huffman Code itu harus meyakinkan bahwa arti dari kode ini the one and the only one, yaitu arti katanya adalah bad. Ya. Jadi kalau di decode kode 101111 ini haruslah the one and the only one bad. Jangan sampai kode ini bisa berarti bad, bisa berarti good, bisa berarti sad, misalkan sedih ya, sad dan sebagainya. Tidak boleh ya. Coba kita lihat, betul nggak ini unik? Bahwa ini artinya adalah the one and the only one bad. Kita mulai dari scan dari digit yang pertama, 1. 1, apa kode untuk 1? Nggak ada ya. Berarti 1 bukan kode. Berikutnya 10. 10 ada nggak? Nggak ada juga 10. 101, adakah 101? Ah, ada. 101 itu B. Maka 101 akan di decode menjadi B. Berikutnya 0. 0 itu ada nggak di sini 0? Oh ada, 0 itu adalah A. Maka 0 itu akan didekode menjadi A. Berikutnya 111. 111 itu apa? Sebentar, 1 dulu. 1 dulu mana? Nggak ada. 11 nggak ada. 111 ada, yaitu D. Makanya didekodekan D. Kita lihat, tidak ada arti yang lain dari kode 1011 ini kecuali bad. Ya, unik ya, tidak ambigu ya, Pak ya. Paham ya? Makanya di sini mungkin kalian heran, Pak, kok dari 1 digit jadi 3 digit ya? Katanya tadi harus kodenya pendek. Kenapa nggak ada kode buat angka 1 ya? Misalkan B udah jadi angka 1 aja B. Atau D jadi angka 1 ya. Kenapa angka 1 dihilangkan? Ya. Nah, jawabannya kalau ada angka 1 nanti jadi ambigu ya. Jadi ambigu kalau angka 1. Coba misalnya angka 1 ini C lah, angka 1 C ya. Misalnya C itu dikodekan dengan angka 1. Nah, sehingga kalau ada kode seperti ini, kode bad seperti ini ya, di si penerima ya, atau ketika kita mau mendekode ya, kita scan kan dari kiri ke kanan ya. Kita lihat di sini. 1. Begitu 1 gimana? Oh, ada 1 itu C. Nah, jadinya bukan B dong, jadi C di sini ya. Jadi C. Nanti hasil dari decode ini bukan lagi bad ya, jadi yang lain ya. Paham ya? Kenapa nggak ada kode 1 di situ? Karena kode 1 akan membuat dia ambigu. Ya. Paham ya latar belakangnya? Nah, itulah Huffman ya. Jadi setiap pengkodeannya harus tidak ambigu ya. Nah, sehingga kalau kita misalkan kita mau mengkodekan pesan ya atau file ya isinya 100.000 karakter ya, maka ya berapa bit yang diperlukan ya. Nah, kita lihat ini kan dari persentasenya ya. Dari persentasenya. Karakter A muncul 45%, 1 digit. Jadi untuk A itu adalah 0,45 karena 45% kali 1 digit. Ya kan? Kemudian untuk karakter B 13% muncul 3 digit. Jadi 0,13% ini persentase ya 0,13 kali 3 digit. Tambah untuk karakter C 12%, jadi 0,12 kali 3 digit. Tambah karakter D ini 16%, 0,16 kali 3 digit. Terus huruf E ada 9%, 4 digit ya. Jadi 0,09 kali 4 digit. Huruf F 5% ini 4 digit. Jadi 0,05 kali 4 digit ya. Kali 100.000 karakter. Kalau kalian hitung ini menjadi 224.000 bit.
ya. Nah, kalau 100.000 karakter ini kita gunakan fixed length code, kode yang tetap tadi ya, 3 digit, 3 digit, 3 digit ya, maka diperlukan 300.000 bit, right? 300.000 bit ya. Tapi kalau pakai variable length code, pakai Huffman code, ini hanya diperlukan 224.000 bit ya. Sehingga kita bisa menghemat 300.000 dikurangi 224.000 bit terhematkan ya. Sehingga nisbahnya, kalau nisbahnya tinggal kita bagi dengan 300.000 kali 100%, maka 25,3%. Jadi kita bisa menghemat tempat penyimpanan atau storage atau bandwidth ya, itu sebesar 25,3%. Cukup besar ya nggak ya? Seperempatnya ya nggak ya? Seperempatnya kita bisa hemat, ini cukup besar. Paham ya? Nah, jadi pengkodean itu lebih baik menggunakan variable length, tidak menggunakan fixed code ya. Nah, namun pertanyaannya, gimana cara membentuk kode Huffman? Yang tadi yang tidak ambigu itu ya. Bagaimana mengenerate kode yang tidak ambigu ya, seperti itu. Nah, untuk mencari kode yang tidak ambigu ya, itu bisa kita gunakan algoritma greedy ya, algoritma greedy ya. Algoritma brute force juga bisa ya. Kita pakai algoritma brute force tapi waktunya lama ya, waktunya pasti lama. Kompleksitasnya pasti jelek ya. Tapi pakai algoritma greedy kan maju terus pantang mundur ya. Sehingga apa? Waktu komputasinya akan jauh lebih baik ya. Nah, algoritma greedy ya, itu akan membentuk kode Huffman, tujuannya untuk meminimumkan panjang kode biner untuk setiap simbol karakter di dalam pesan ya. Pembentukan kode Huffman menggunakan pohon biner atau binary tree. Nah, mungkin kalian sudah pernah belajar ya binary tree di pelajaran matematika diskrit ya. Jadi menggunakan pohon biner yang berbobot, ada bobotnya di edge-nya ya. Setiap simpul daun pada pohon biner menyatakan simbol karakter di dalam pesan. Daunnya merupakan simbol karakter ya. Sedangkan simpul bukan daun atau internal nodes menyatakan penggabungan simbol-simbol. Setiap sisi pada pohon biner diberi nilai atau label 0 atau 1 secara konsisten ya. Misalnya sisi cabang kiri dengan 0, sisi cabang kanan dengan 1 ya. Jadi harus konsisten. Kalau kiri 0, 0 semua. Kalau kanan 1, 1 semua ya. Lintasan dari akar ke daun sama dengan barisan bit-bit biner yang merepresentasikan simbol karakter pada daun. Jadi mulai dari akar sampai ke daun, kalau kita telusuri angka-angkanya, maka itu merupakan kode Huffman untuk karakter di daun tersebut. Nah, meminimumkan panjang kode biner untuk setiap simbol karakter ekivalen dengan meminimumkan panjang lintasan dari akar ke daun. Nah, langkah-langkah pembentukan pohon biner dalam algoritma Huffman seperti demikian. Jadi yang pertama, baca semua karakter di dalam data untuk menghitung frekuensi kemunculan setiap karakter. Setiap karakter penyusun data dinyatakan sebagai pohon bersimpul tunggal. Setiap simpul di-assign dengan frekuensi kemunculan karakter tersebut ya. Tadi kan frekuensi kemunculannya kan diketahui ya. Yang kedua, terapkan strategi greedy-nya sebagai berikut. Pada setiap langkah, gabungkanlah dua buah pohon yang mempunyai frekuensi terkecil. Nah, tadi kan frekuensinya ada ya setiap setiap karakter. Setiap Nah, jadi gabungkan yang punya frekuensi terkecil pada sebuah akar. Akar mempunyai frekuensi yang merupakan jumlah dari frekuensi dua buah pohon penyusun. Kan digabung ya. Jadi jumlahnya ya. Yang ketiga, ulangi langkah 2 sampai hanya tersisa satu buah pohon Huffman. Yang keempat, ya, selanjutnya beri label sisi-sisi dalam pohon biner dengan 0 atau 1 secara konsisten. Tadi, kalau kiri 1, 1 semua.
Kanan 0, 0 semua. Atau sebaliknya, kiri 0, 0 semua. Kanan 1, 1 semua. Yang kelima, lintasan dari akar ke daun akan merepresentasikan string biner untuk setiap karakter. Nah, kompleksitas dari algoritma Huffman di atas ini adalah O n log n. Kenapa log n? Karena dia dari akar sampai ke daun. Baik, kita akan memberikan contoh bagaimana algoritma greedy ini bekerja tadi ya. Misalkan sebuah pesan panjangnya 100 karakter. Pesan hanya disusun oleh huruf-huruf A, B, C, D, E, F. Frekuensi setiap huruf dalam pesan adalah sebagai berikut. Jadi ada dari 100 karakter tersebut ya. Karakter A muncul 45 kali, karakter B muncul 13 kali, karakter C muncul 12 kali, karakter D muncul 16 kali, karakter E muncul 9 kali, karakter F muncul 5 kali. Dari 100 karakter pesan tersebut ya. Carilah kode Huffman untuk setiap karakter dalam pesan tersebut. Baik, kita lihat, maka kita urutkan ya karakter-karakter ya yang ada dalam pesan berdasarkan frekuensinya ya. Yang paling kecil kan F. Urutkan sampai yang paling besar yaitu huruf A 45 kali ya. Setelah terurut ini 5, 9, 12, 13, 16, 45, gabungkan ya dua buah huruf yang paling kecil. Mana yang paling kecil? Tentu yang paling kiri ya, ini F yang frekuensinya 5 dan E yang frekuensinya 9 ya. Jadi kita gabungkan F dengan E. Gabungkan F dengan E, kemunculan jadi 5 tambah 9. Berapa 5 tambah 9? 14 ya. Jadi F dengan E gabungkan dan frekuensinya jadi jumlahkan 5 tambah 9 14. Nah, jadi FE 14. FE ini adalah sebuah simpul baru merupakan gabungan dari simpul F dan simpul E. Paham tidak langkah ini? Ya. Paham tidak langkah ini? Baik, nah sekarang FE ini ada di tengah. Kenapa ada di tengah? Karena jumlahnya kan 14. Kalau 14 kan berarti di antara di sini ya 14. Sini, setelah B yang 13. Langkah berikutnya seperti tadi, gabungkanlah dua simpul dengan frekuensi terkecil. Yang terkecil kan ini dua terkiri ya, dua terkiri pasti. Jadi CB kita gabung, frekuensinya jadi 12 tambah 13, 25. 25 kemudian tempatkan di tempat yang benar. Kalau 25 berarti ada di sini ya, 25 ini. 25 ada di sini, setelah 16 sebelum 45. Maka tempatkan di sini. CB 25. CB ini gabungan dari simpul C dan simpul B ya, seperti ini. Nah, berikutnya lakukan lagi. Jadi simpul yang frekuensinya paling kecil, dua simpul gabungkan. Mana yang paling kecil? Tentu yang paling kiri ya. Dua yang paling kiri. FE dan D yang paling kecil. Gabungkanlah FE dan D menjadi FED. Jumlah kemunculannya 14 tambah 16 menjadi 30 ya enggak? 30 di mana posisi tepatnya? 30 itu nanti di sini ya. Setelah CB sebelum A. Nah, sini. Jadi CB ini kita gabungkan ya seperti itu ya. FED kita gabungkan di sini. Bukan CB ya, FED ya. FED ini kita gabungkan ya tadi ya. Jadi 30. Tepatnya setelah CB sebelum A. Berikutnya juga sama. Gabungkanlah simpul dengan frekuensi terkecil. Mana frekuensi terkecil? CB dan FED. CB dan FED kita gabungkan, frekuensinya jadi 25 tambah 30, 55. 55 tentu nanti adanya di setelah A ya. Adanya setelah A ya. Nih ya. CBFED ini frekuensinya adalah 55 ya, seperti itu. Gabungan dari CB dan FED. Nah, berikutnya cari yang terkecil lagi. Nggak ada pilihan lain ya yang terkecil. Oh sorry, ini salah ya. A45 itu harusnya di kiri ya, bukan di kanan ya. Ini salah tulis ya. Salah tulis ya. Kan 55 lebih besar dari 45. Jadi A itu harusnya di kiri ya. Berikutnya gabungkan dua simpul yang terkecil frekuensinya. Nggak ada pilihan lain. Cuma dua ini. Saya gabungkanlah A ini dengan CBFED ya.
Jadi menjadi ABCFED ya. A-nya di sini 45 ya. Ini sudah jadi sebuah pohon ya. Sudah jadi sebuah pohon, maka ini selesai. Nah, terus gimana pengkodeannya? Pengkodeannya ikuti dari akar sampai ke daun. Ikuti dari akar sampai ke daun. Angkanya itulah menjadi kodenya. Jadi kode A misalkan ya. Ini kode A dari daun ke sini. Berarti kodenya adalah 0. Itu 0. Ya, B mana B? B kan ini. B itu di sini. Berarti kodenya apa B itu? Ikuti dari akar sampai B. 101. Jadi B 101. C, mana C? C itu di sini ya enggak? Ikuti angkanya, kodenya dari akar sampai ke dari akar sampai ke daun, betul. Dari sini ya, dari akar 1 0 0. Jadi C kodenya 100. D, mana D? D itu adalah ini. Ikutilah kodenya dari akar sampai ke daun. Dari akar 1 1 1. Maka D 1 1 1. Berikutnya E, mana E? Ini kan E ya. Ini kan E. Mana kodenya? Ikuti kodenya mulai dari akar sampai ke daun E ini ya. Dari akar 1 1 0 1. 1 1 0 1. F. Kita lihat F. Mana F? Ini F. Berapa kodenya? Ikuti dari akar 1 1 0 0. 1 1 0 0. Itulah kode Huffman. Paham tidak kira-kira ya? Oh ya, tadi dari langkah 5 ke langkah 6, jangan lupa melabeli 01 ya. Jadi harus konsisten. Kalau kiri 0, kanan 1. Kita lihat, kiri 0 semua. Kiri kan 0. Kanan 1 semua. 1, 1, 1, 1, 1. Konsisten ya. Pak, kalau dibalik gimana Pak? Satunya kalau ke kiri 1, kalau kanan 0. Tidak masalah ya, seperti itu. Yang penting konsisten. Jangan kadang-kadang kiri 1, kadang-kadang kiri 0. Nah, itu nggak boleh. Baik, itulah algoritma greedy untuk pengkodean Huffman. Ya. Kompleksitasnya adalah O n log n. Ya. Sangat efisien. Baik, berikutnya persoalan ke-10 ya. Problem ke-10. Contoh dari penerapan algoritma greedy ini yaitu berupa pecahan Mesir ya, atau Egyptian fraction ya. Apa itu pecahan Mesir ya? Pecahan Mesir itu adalah pecahan ya dalam bentuk P dibagi Q ya, yang dapat didekomposisi pecahan menjadi jumlah dari sejumlah pecahan yang berbeda ya. Jadi P per Q kita dekomposisi menjadi 1/K1 tambah 1/K2 dan seterusnya sampai 1/Kn. Jadi pembilangnya ini semuanya 1 ya. Penyebutnya itu beda-beda, bisa K1, K2 atau Kn. Dalam hal ini K1 lebih kecil dari K2, lebih kecil dari dan seterusnya sampai Kn. Ya. Nah, contoh beberapa pecahan Mesir ya. Misalkan ini ada 2/5 ya. 2/5 itu sama dengan 1/3 ditambah 1/15 ya. 5/7 misalkan ya. 5/7 itu bisa kita dekomposisi menjadi setengah ditambah 1/5 ditambah 1/70. 87/100 itu bisa kita dekomposisi menjadi setengah tambah 1/5 tambah 1/11. Nah, ini contoh pecahan Mesir ya, atau Egyptian fraction. Ya. Nah, pecahan yang diberikan mungkin punya lebih dari satu representasi Mesir ya. Jadi solusinya bisa lebih dari satu. Misalkan 8/15. Itu bisa kita dekomposisi menjadi 1/3 tambah 1/5. 8/15 juga bisa kita dekomposisikan menjadi setengah ditambah 1/30 ya. Jadi bisa berbagai cara.
Nah, persoalannya adalah bagaimana mendekomposisinya dengan jumlah unit pecahan sesedikit mungkin. Ya. Jadi jumlah pecahannya sesedikit mungkin. Misalkan ini 2/5 itu jadi sama dengan 1/3 ditambah 1/15. Ini didekomposisi menjadi hanya 2 unit pecahan. Ya. Jadi jumlah pecahannya minimum. Ya. Nah, strategi greedy-nya adalah pada setiap langkah, tambahkan unit pecahan terbesar dari representasi yang baru terbentuk yang jumlahnya tidak melebihi nilai pecahan yang diberikan. Ya. Jadi algoritmanya adalah, jadi inputnya adalah pecahan P per Q. Ya. Langkah ke-1 mulai dengan I sama dengan 1. Langkah yang kedua, jika P sama dengan 1, maka K ke I sama dengan Q. Ya. Stop, tidak lanjut ya. Nggak lanjut ya. Kenapa tidak lanjut? Karena ya itu adalah seperkinya itu. Ya. Yang langkah yang ketiga, ya, jika P-nya tidak sama dengan 1, maka 1 per KI ini sama dengan pecahan terbesar yang lebih kecil dari P per Q. Pecahan terbesar ya. Nah, yang keempat, P per Q sama dengan P per Q dikurangi 1 KI. Ulangi langkah 2 ya. Terus saja ya, terus sampai kita bisa mendekomposisi P per Q ya menjadi pecahan-pecahan yang lebih kecil. Nah, ini contoh penerapan dari algoritma greedy ya. 8/15 misalkan ya, 8/15 langkah pertama adalah cari pecahan terbesar ya yang masih lebih kecil dari 8/15. Setengahnya enggak? Setengah kan kalau setengah berarti kan masih lebih kecil dari 8/15. Setengah itu pasti pecahan terbesar ya. Jadi ini pecahan terbesarnya ditambah dengan pecahan terbesar berikutnya adalah 1/30 ya. Nah, ini contoh solusi yang optimal ya. 5/7 kita cari pecahan terbesarnya adalah setengah ya enggak ya. Kemudian ditambah pecahan terbesar berikutnya adalah 1/5 ya. Pecahan terbesar berikutnya adalah 1/70 ya. Ini juga optimal, jadi ada 3 pecahan ya. Ya, nah tapi ada juga persoalan pecahan Mesir ini yang di mana algoritma greedy tidak bisa menghasilkan solusi yang optimal global ya. Sebagai contoh, jadi kalau kita mau menguraikan pecahan ini 26/133 ya, cari yang paling besar, pecahan yang paling besar, setengah, nggak mungkin ya, karena kalau setengah pasti lebih besar dari bilangan 26/133 ini ya. 1/3 masih lebih kecil juga ya. 1/4 ini masih lebih kecil ya, ini kurang 1/4 ya nggak? 1/5 masih lebih kecil juga. 1/6, nah kalau 1/6 ini masih masih bisa 1/6 ya. Jadi 1/6 ditambah bilangan fraksi atau pecahan terbesar berikutnya adalah 1/35 ditambah 1/3990. Jadi perlu 3 pecahan ya. Perlu 3 pecahan. Nah, ini tidak optimal. Karena yang optimalnya adalah 26/133 sama dengan 1/7 ditambah 1/19 ternyata yang optimal. Hanya 2 ya. Nah, sehingga kesimpulannya algoritma greedy untuk masalah pecahan Mesir tidak selalu optimal. Kadang optimal, kadang enggak. Baik, berikutnya adalah persoalan traveling salesperson problem ya, atau TSP. TSP ini banyak sekali dijadikan benchmark ya dalam algoritma-algoritma yang dipropos oleh para peneliti ya. Kenapa demikian? Karena TSP ini belum ada algoritma yang efektif, yang efisien ya, yang paling efisien ya. Di persoalannya seperti ini ya. Jadi diberikan N buah kota ya, serta diketahui jarak antara setiap kota satu sama lain, temukan perjalanan atau tur dengan jarak terpendek yang dilakukan oleh seorang pedagang, sehingga ia melalui setiap kota tepat hanya sekali
dan kembali lagi ke kota asal keberangkatan ya. Jadi ini seperti salesman ya, salesman atau sales girl ya. Dia akan mencoba menawari produk dia ya. Dia akan kunjungi semua kota, tapi tentu harus dikunjunginya sekali aja ya, jangan sampai 2 kali. Kalau 2 kali gimana? Capek ya. Satu kota didatangi 2 kali, oh capek dong. Dan akhirnya dia harus balik ke rumah ya nggak? Jadi dari rumah dia berangkat, harus pulang lagi ke rumah. Nah itu namanya traveling salesperson problem. Ini contoh persoalannya adalah seperti ini. Jadi simpulnya ini berupa kota, age-nya ini berupa jarak antar kota ya. Nah misalkan mulai dari simpul 1, bagaimana jalur mana yang akan ditempuh oleh seorang salesperson agar dia bisa mengunjungi semua kota ini sekali saja dan balik lagi ke simpul 1. Ya. Nah, ini contoh. Ini contoh solusinya ya. Contoh solusinya. Jadi bisa dari 1 ke 2, terus ke 4, terus ke 6, terus ke 9, ke 7, sorry. Kemudian terus ke 5, terus ke 3, balik lagi ke 1 ya. Atau sebaliknya juga bisa dari 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 6, 6 ke 4, 4 ke 2, balik lagi ke 1 ya. Ini contoh solusi traveling salesperson problem atau TSP ya. Nah, misalkanlah graf berbobot memiliki n buah simpul ya, V1, V2 sampai Vn ya. Misalkan tur dimulai dari simpul V1 mengunjungi simpul-simpul lainnya tepat sekali dan kembali lagi ke V1 ya. Nah, dari simpul V1 tur akan memilih n kurang 1 simpul-simpul lainnya yang dikunjungi. Nah, dengan algoritma greedy, pada setiap langkah kita memilih simpul berikutnya yang akan dikunjungi. Strategi greedy-nya adalah pada setiap langkah yang ke I, pilih sisi dari VI ke VJ yang memiliki bobot terkecil. Jadi selalu pilih yang memiliki bobot terkecil. Sebagai contoh, kalau saya punya graf seperti ini ya. Jadi misalkan simpul melambangkan kota, age melambangkan jarak, misalkan ya, jarak yang tempuhnya ya. Nah, misalkan apa namanya? Nah, kalau kita bikin matriks adjacency matriksnya seperti ini ya. Tentukan tur terpendek dari simpul A ya, dari simpul A ini. Ini simpul asalnya. Oke, dari A, kalau pakai algoritma greedy, cari yang jaraknya paling kecil. Dari A ke B 10, A ke C 9, A ke D 15, A ke E 12. Mana yang paling kecil? Tentu yang paling kecil adalah A ke C, yaitu 9. Ya. Maka pertama pilih dari A ke C. Ketika coba di C, juga sama, cari jarak yang paling kecil dan belum pernah dilalui. Belum pernah dilalui yang mana? Yang A yang paling kecil ya Kak ya. Sebetulnya A yang paling kecil, 9 ya. Tapi kan A tadi sudah dilalui. Cari yang terkecil berikutnya, 10. 10 itu adalah E. Nah, E belum dilalui. Jadi berikutnya dari C ke E. Dari E, cari jarak terkecil. Jarak terkecil adalah ke C ya nggak? Tapi kan ke C, C-nya tadi sudah dikunjungi. Cari jarak terkecil berikutnya, 11. 11 itu ke B. Nah, B belum pernah dikunjungi, maka berikutnya dari E ke B dengan jarak 11. Dari B, cari yang terkecil, dari B ke A, 10. Tapi dari A, gimana? Kalau kita ke A, berarti A kan sudah pernah dikunjungi. Sudah pernah dikunjungi, jadi nggak memenuhi syarat, tidak layak ya. Nah, itu fungsi kelayakan tadi. Cari yang terkecil berikutnya, ke C atau ke E. Ke C juga tidak layak, karena sudah pernah dikunjungi ya. Kemudian ke E juga tidak layak karena sudah dikunjungi. Berikutnya adalah 13. 13 itu ke D, dari B ke D, dari B ke D. Jadi salah satu lintasan. Dari D balik lagi ke A ya. Dari D balik ke A 15. Jadi kalau kita jumlahkan bobot jaraknya adalah 9 tambah 10 tambah 11 tambah 13 tambah 15 adalah 58. Padahal yang optimalnya sesungguhnya adalah melalui dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, ke A. Bobot jaraknya total kalau dijumlahkan itu 56. Ya.
Nah, jadi algoritma untuk penyelesaian traveling salesperson problem ini, TSP, ini sangat terkenal. Kenapa? Karena sampai sekarang belum bisa mendapatkan solusi optimal global dengan kompleksitas polinomial. Itu belum ada. Jadi belum ada sampai sekarang algoritma yang kompleksitasnya polinomial yang bisa menghasilkan optimal global di persoalan TSP. Greedy pun tidak memberikan solusi optimal untuk persoalan TSP. Nah, jadi ini tantangan buat kalian, ya. Silahkan kalian bikin algoritma, ya, untuk menyelesaikan TSP bisa mendapatkan nilai optimal global, tapi kompleksitasnya polinomial. Ya, kalau kalian bisa menemukan algoritma itu, maka kalian bisa dapat hadiah Turing, ya. Turing itu adalah Turing Award, itu adalah penghargaan tertinggi di bidang komputer, ya. Turing Award namanya. Baik. Nah, berikutnya ini bagaimana algoritma greedy bisa diterapkan untuk menyelesaikan permainan Othello, ya, atau reversi, ya. Nah, kalian pernah main permainan Othello nggak? Othello itu sebuah game, ya. Nah, Othello atau reversi adalah permainan yang menggunakan papan atau board game, ya, dan sejumlah koin yang berwarna gelap, misalnya hitam, dan terang, misalnya putih, ya. Jadi ada dua warna doang, gelap dan terang. Gelap itu bisa hitam, bisa abu-abu, ya. Satu lagi adalah yang terang, misalnya putih, merah, atau seterusnya, ya, pokoknya yang terang. Ukuran papan biasanya 8 kali 8 kotak, ya, atau grid, ya. Dan jumlah koin gelap dan koin terang masing-masing sebanyak 64 buah. Kan 8 kali 6, 64, ya kan? Jadi nanti setiap peserta itu punya 64 buah. Sisi setiap koin memiliki warna yang berbeda. Jadi sisi pertama gelap dan sisi kedua terang. Jadi satu koin ada dua warna, ya, gelap dan terang. Pada permainan ini kita asumsikan warna hitam dan putih. Jumlah pemainnya 2 orang. Ya. Dalam permainan ini, setiap pemain berusaha mengganti warna koin lawan dengan warna koin miliknya. Misalnya dengan membalikkan koin lawan, ya, dengan cara menjepit, ya, atau memblok koin lawan secara vertikal, horizontal, ataupun diagonal. Ya. Nah, barisan koin lawan yang terletak dalam satu garis lurus yang diapit oleh sepasang koin pemain yang currents itu diubah warnanya di reverse menjadi warna pemain card. Ya. Jadi sebagai contoh di sini, ya. Ini kita lihat, ini putih, ini hitam. Sekarang giliran hitam meletakkan koinnya. Kalau hitam meletakkan koinnya di sini, maka semua koin putih yang terjepit oleh dua koin hitam ini kebetulan vertikal, ya, itu akan menjadi hitam, ya, akan menjadi hitam. Jadi milik si pemain hitam. Jepitannya itu kan bisa vertikal, bisa horizontal, bisa juga diagonal. Ya. Paham, ya, sekarang cara bermain Othello-nya? Nah, setiap pemain bergantian meletakkan koinnya. Jika seorang pemain tidak dapat meletakkan koin karena tidak ada posisi yang dibolehkan, permainan kembali ke pemain lainnya. Jadi lewat, pas. Ya. Jika kedua pemain tidak bisa lagi meletakkan koin, maka permainan berakhir. Ya. Hal ini terjadi jika seluruh kotak telah terisi atau ketika seorang pemain tidak memiliki koin lagi. Atau ketika kedua pemain tidak dapat melakukan penempatan koin lagi. Maka selesai. Ketika permainan selesai, pemenangnya ditentukan dengan cara menghitung pemain mana yang memiliki koin paling banyak, ya, di atas papan, ya. Nah, algoritma greedy dapat diaplikasikan untuk memenangkan permainan. Ya. Algoritma greedy berisi sejumlah langkah untuk melakukan penempatan koin yang menghasilkan jumlah koin maksimal pada akhir permainan. Nah, algoritma greedy dipakai oleh komputer pada tipe permainan komputer vs manusia, ya.
Jadi kalian bisa main game di komputer, game Othello lawan komputer. Komputer bisa pakai algoritma greedy ya. Nah, ada dua strategi yang bisa kita terapkan ya, strategi greedy ya, ada dua buah strategi greedy. Yang pertama bisa greedy by jumlah koin ya. Jadi pada setiap langkah koin pemain menuju koordinat yang menghasilkan sebanyak mungkin koin lawan. Strategi ini berusaha memaksimalkan jumlah koin pada akhir permainan dengan menghasilkan sebanyak-banyaknya koin lawan pada setiap langkah. Jadi mana yang kira-kira akan menjepit ya dan menghasilkan banyak koin lawan menjadi koin milik kita. Yang kedua itu greedy by jarak ke tepi. Jaraknya ke tepi. Jadi pada setiap langkah koin pemain menuju ke koordinat yang semakin dekat dengan tepi arena permainan. Strategi ini berusaha memaksimumkan jumlah koin pada akhir permainan dengan menguasai daerah tepi. Kenapa daerah tepi harus dikuasai? Karena ini sulit untuk dilangkahi koin lawan. Kalau koin kita ada di tepi kan kita tidak bisa dijepit, betul nggak? Kalau jepit itu kan harus dari ujung ke ujung. Padahal kita ada di tepi, ada di ujung. Jadi nggak bisa dijepit ya. Koin yang ada di tepi tersebut ya. Bahkan untuk pojok area yang sulit dilangkahi lawan ya. Jadi itu. Jadi bisa dua strategi ya. Nah, coba kalian jalankan permainan Othello pakai dua strategi ini ya. Silahkan dicoba ya di rumah masing-masing. Ya. Baik, jadi kalau kita pakai greedy by jumlah koin ya. Himpunan kandidatnya adalah langkah-langkah yang menghasilkan jumlah koin yang diapit. Yang dijepit tadi ya, diapit ya. Himpunan solusinya adalah langkah-langkah dari himpunan kandidat yang memiliki jumlah koin diapit paling besar. Yang ketiga, fungsi seleksinya adalah pilihlah langkah yang memiliki jumlah koin yang diapit paling besar. Fungsi kelayakannya, semua langkah yang bisa diterapkan itu adalah layak. Fungsi objektifnya adalah maksimumkan jumlah koin lawan. Jumlah koin lawan yang terjepit. Nah itu strategi greedy-nya baik. Ini contoh misalkan ya. Misalkan keadaannya ini koin putih ya. Ini koin hitam ya. Ini koin hitam. Nah misalkan sekarang giliran yang hitam ya. Giliran hitam yang jalan. Nah mana yang akan kalian pilih? Menempatkan yang hitam di sini, menempatkan hitam yang di sini, atau menempatkan hitam di sini, atau dimanapun ya di sini ya. Nah kalau pakai greedy by by banyaknya koin yang dijepit ya tadi ya. Kalau kita tempatkan di B ya, kita tempatkan di sini, maka berapa koin lawan yang bisa jadi milik kita? Satu, ini kan kejepit ya, satu, dua nih vertikal nih. Jadi ada dua koin lawan bisa menjadi milik kita. Kalau saya tempatkan koin hitam ini di sini, berapa koin lawan yang bisa kita hasilkan? Hanya ini aja ya, hanya ini aja. Ini nggak bisa. Ke bawah nggak bisa. Jadi hanya ini aja, berarti hanya satu koin. Hanya satu koin yang didapat. Kalau kita tempatkan di A, berapa koin yang bisa kita hasilkan? Ke sini satu, ke sini dua. Jadi langkah B bisa menghasilkan dua koin lawan. Langkah yang tengah ini hanya satu. Yang A ini juga menghasilkan dua koin lawan. Jadi kalau pakai strategi greedy tadi ya kita pilihnya yang B atau yang A ya. Paham ya? Baik ya, saya kira itu semua ya. Contoh-contoh persoalan ya yang bisa diselesaikan menggunakan algoritma greedy ya di permainan Othello ya. Baik. Berikutnya latihan ya. Kalian latihan menggunakan soal-soal UTS tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi algoritma greedy ini pasti akan menjadi minimal salah satu soal di UTS ya.
Jadi kalian coba kalian tes sekarang kemampuan kalian, pemahaman kalian, apakah sudah memenuhi atau tidak ya. Nah ini contoh di soal UTS tahun 2020 ya. Tentu soal ini tidak akan keluar lagi ya di UTS tahun ini ya. Tapi ini berguna buat kalian latihan ya. Misalkan terdapat sebuah lari itu array A1 sampai N dengan N elemen bilangan bulat. Kita ingin menghitung F sama dengan sigma I kali AI dari I sama dengan 1 sampai N. Sedemikian sehingga F bernilai maksimum ya. Nah, pertanyaannya nomor A, jika diselesaikan secara brute force atau exhaustive search, bagaimana caranya? Dan berapa perkiraan kompleksitas waktunya dalam notasi Big O? Skornya 5 ya. Nah, jika diselesaikan secara greedy, bagaimana caranya? Dan berapa perkiraan kompleksitas waktunya? Contohkan jawaban Anda untuk lari A sama dengan 3, 5, 6, 1. Wah, ini contoh soal UTS 2020. Bisakah kalian menyelesaikannya? Kalau kalian tidak bisa, ya berarti nanti di UTS kalian juga pasti tidak akan bisa ya. Nah, latihan berikutnya juga ini diambil dari soal UTS tahun 2020, tahun lalu berarti ya. Jadi diberikan ya n buah job ya. Setiap job I memiliki SI, FI ya. Di mana SI-nya sama dengan waktu mulai, FI-nya sama dengan waktu selesai. SI lebih kecil dari FI. Tersedia banyak mesin untuk mengerjakan sebuah job tersebut ya. Satu mesin dapat mengerjakan job-job secara sekuensial. Asalkan waktunya tidak bentrok ya. Tidak beririsan ya. Setiap job dikerjakan dari waktu mulai hingga waktu selesainya. Berapa minimal jumlah mesin yang dibutuhkan untuk mengerjakan sebuah job tersebut? Jadi sebagai contoh, kalau N-nya sama dengan 4 ya, SI, FI-nya adalah 4,8, 1,3, 3,4, 4,7 ya. Dibutuhkan minimal 2 mesin, yaitu mesin 1, 1347, mesin 2, 34, 48. Jika persoalan yang diselesaikan dengan algoritma greedy, jelaskan bagaimana strateginya dan tentukan berapa kompleksitas waktu asimptotiknya. Jelaskan jawaban Anda untuk contoh berikut. N sama dengan 8, di mana SI-FI-nya adalah 47, 25, 14, 37, 78, 13, 69, 58. Lalu tentukan berapa jumlah mesin yang dibutuhkan. Skor dari satu soal ini adalah 15. Ya. Bisakah kalian mengerjakannya? Harusnya kalian bisa. Ya. Karena kalau tidak bisa, ya berarti nanti kalian tidak bisa mengerjakan UTS tahun ini juga. Ya. Walaupun tentu bukan soal ini yang keluar ya, tapi mungkin akan seperti ya, sejenis ya. Baik, nah ini diambil dari soal UTS tahun 2018 ya. Berarti 3 tahun lalu ya. Nah, pada persoalan Muddy City terdapat suatu kota tanpa jalan aspal ya, nggak ada jalan aspal. Jika hujan badai, jalanan menjadi sangat berlumpur. Mobil terjebak di lumpur dan boots orang menjadi kotor. Ya. Wali kota memutuskan untuk memasang paving block lebar, tetapi hanya ingin menghabiskan biaya seminimal mungkin. Ya. Terdapat dua kondisi. Yang pertama, paving block cukup dipasang sehingga penduduk dapat datang dari rumah mereka ke rumah lain melalui jalan berpaving block. Ya. Mungkin saja harus melalui rumah lainnya. Yang kedua, jumlah paving block seminimal mungkin agar biayanya juga minimal. Bantulah Pak Wali Kota dengan memberikan solusi jalur paving block yang akan dipasang. Ya. Jadi ini ilustrasi gambarnya. Ilustrasi gambar itu diambil dari website ini. Ya. Nah yang pertama, pertanyaannya adalah, ya, representasikanlah gambar kota di atas menjadi sebuah graf. Jadi dari gambar ini, ubah menjadi sebuah graf. Dengan simpul merepresentasikan rumah, dan bobot sisi merepresentasikan jumlah paving block yang dibutuhkan. Jembatan dihitung sebagai satu paving block. Itu pertanyaan A. Pertanyaan B-nya adalah nilainya 15 nih. Jika diselesaikan dengan exhaustive search, jelaskan strateginya seperti apa.
Tidak perlu visual code ya, jadi pakai bahasa sehari-hari. Ya. Lalu tentukanlah kompleksitas algoritmanya dalam notasi Big O. Yang nomor 2, nilai 15. Ya. Jika diselesaikan dengan greedy, rancanglah strategi greedy terbaiknya dan tentukanlah kompleksitas algoritmanya dalam notasi Big O. Ya, bisakah kalian mengerjakannya? Harus bisa ya. Nah, contoh berikutnya. Ini diambil dari soal UTS ya, ujian tengah semester tahun 2011 ya. Misalkan kita menempuh perjalanan sejauh 100 km. Dimulai dari titik 0 dan berakhir pada kilometer 100. Di sepanjang jalan terdapat SPBU. SPBU tahu? Pom bensin ya, tempat ngisi bensin mobil ya, SPBU. Pada jarak 10, 25, 30, 40, 50, 75, dan 80 km dari titik awal. Tangki bensin pada awalnya hanya cukup untuk berjalan sejauh 30 km. Bagaimana kita menempuh tempat pemberhentian agar kita berhenti sesedikit mungkin. Bagaimana penyelesaian dengan algoritma greedy di atas? Jelaskan. Nah, itu contoh-contoh soal ya yang diambil dari UTS-UTS tahun-tahun sebelumnya. Coba kalian kerjakan ya. Nanti solusinya akan saya berikan ya di channel ini juga berupa video ya, tapi tidak akan ada di kelas ya. Jadi saya akan berikan di videonya nanti. Makanya jangan lupa subscribe channel ini sehingga kalau ada video baru dari saya kalian bisa langsung tahu ya. Jadi silahkan subscribe ya di sini ya. Nanti kalian cocokkan jawaban kalian dengan jawaban yang akan saya berikan nanti di channel ini. Ya. Baik, dengan demikian berakhir sudah pembahasan algoritma greedy di kuliah kita tahun ini ya. Setelah ini nanti kalian akan mendapatkan tugas ya, tugas dari asisten ya. Sebuah persoalan yang harus diselesaikan dengan algoritma greedy ya. Jadi nanti kalian desain solusinya pakai algoritma greedy, kemudian implementasikan dalam program ya. Nanti akan dijelaskan oleh asisten ya. Baik, dengan demikian berakhir sudah strategi algoritma greedy ya. Kalian sehat selalu ya. Jaga jangan sampai kalian terkena COVID-19 ya. Penuhi protokol kesehatan ya. Pakai masker, kemudian mencuci tangan ya. Hindari kerumunan ya. Pokoknya protokol kesehatan jalankan terus ya. Baik, demikian ya. Dengan demikian saya ucapkan selamat belajar ya. Selamat mengerjakan tugas juga, tugas yang kedua berarti ya di kuliah ini. Dan semoga kalian selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Baik, selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.